Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Balik lagi bersama Jejak Hijrah dengan gue Hijrah Saputra. Dan juga ada sekarang Mas Aji. Halo Mas Hijrah. Luar biasa. Mas Aji presenter iya? Enggak lah, bukan presenter lah itu Mas. Loh, aku pernah lihat kamu di radio loh. Penyiar berarti. Penyiar. Terus Ya, vokalis juga. tukang teriak aja Mas, nggak bisa nyanyi saya. Kalau vokalis tuh Hedi Yunus. Iya. Tukang teriak di Down for Life. Ya, Karena memang lagu-lagunya seperti Samber Nyawa, lagu-lagu pasukan apa tadi? Babi Neraka. Babi Neraka. Itu full teriak tuh Mas ya? Full teriak. Saya nyanyi, ngomong aja saya fales Mas, apalagi nyanyi. Tapi ini enak loh suaranya loh. Apa? Ini enak suaranya. Itu karena moke, kamu merasa enak. Juga sebagai supporter juga Mas ya? Ya, penonton sepak bola sih ya. Penonton Saya sepak lebih bola. seneng disebut sebagai penonton sepak bola. Apa bedanya menurut Mas Aji? Kalau supporter itu kan dia mendukung satu tim aja ya. Siap. Saya terlalu banyak tim yang saya dukung. Saya tuh suka nonton bola nggak cuma satu klub gitu. Indonesia? Semuanya saya pengen suka nonton. Saya pas lagi di Bandung ada Persib lawan Madura, saya bisa nonton, saya nonton. Tapi kalau misalkan ada rasa kecewa ketika tim itu kalah, ada di tim mana? Kadang nggak mesti juga ya. Saya pernah juga itu kemarin Persis kalah, saya seneng. Ah, Ketika Piala Presiden, semifinal lawan Arema itu kalah, saya seneng. Karena saya nggak mau Persis kemudian menang dan juara dan kemudian dijadikan untuk kendaraan dan kepentingan politik praktis kekuasaan. Karena tabiat dan budayanya terkadang seperti Ya, itu. karena memang kemarin itu menurut saya ya, Ya. itu kayak ya semua kayak direkayasa, tiba-tiba aja Persis yang bukan juara grup, kan aturannya juara grup menjadi tuan rumah, tiba-tiba dipindah ke Solo semua. Ternyata ya ada, menurut saya ada kepentingan-kepentingan ya. Kalau menurut saya, aslinya gimana ya? Kalau saya suzon ya nggak apa-apa, dosa saya tanggung. Berarti senang waktu itu. Seneng. Tapi waktu Karena saya pingin tim yang saya Persis, tim yang saya dukung itu menang, bener-bener menang karena memang layak menang. Iya. Bukan karena ada kepentingan-kepentingan. Tapi kalau bisa dibilang secara panjang itu kan by moment kan? Ya, Secara panjang ketika tim itu kalah, Mas Aji merasa kecewa itu ada di tim yang mana nih? Indonesia? banyak. Saya memang karena saya lama di Solo, tinggal di Solo, saya dukungnya sekarang Persis. Ya, Dulunya saya nontonnya padahal pertama tuh Arseto. Arseto. Setelah Arseto Persijatim Solo FC. Kan Persijatim pernah pindah sana. Iya. Kemudian saya waktu SD kelas 6 sampai SMA saya di Jogja, ya saya nonton dan dukungnya PSIM. Kemudian dukung Perkesa Mataram Indusemen. Kemudian saya lahir di Jakarta dan kemudian saya tinggal lagi di Jakarta lebih dari 9 tahun sekarang. Ya saya nonton Persija juga. Iya. Padahal waktu itu PSIM sama Solo punya. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi agak mencair lah setelah kejadian Kanjuruhan Ya. kan. Mereka bikin islah segala Iya, macam. tapi saya selalu mencintai PSIM juga. Jadi ketika Persis lawan PSIM gitu saya nonton dan saya sih nggak yang menang mana aja ya udahlah gitu. Berarti kadar suka Om Aji terhadap sebuah tim tuh ada di mana tuh Mas Aji? Saya sebenarnya mungkin lebih suka sepak bolanya daripada timnya ya. Berarti permainannya. Iya, saya suka nonton bola aja. Saya di jalan di lapangan ada pertandingan bola ya saya nonton aja. Jadi saya sebenarnya memang penggemar pecinta sepak bola, bukan pecinta klub sepak bola. Iya. Tapi kan sekarang ini Mas Aji di Down for Life membawa nama kota Solo dong berarti. Iya kan? Dan juga kemarin habis kolaborasi dengan Persis. Jersey-nya yang Mas Aji pakai nih. Ya, Nah, benar. ini mengerikan banget nih. Di sebelah kanan ada babi dengan panah, dengan lingkaran dan prisma-prismanya. Ya. Ada ular juga di situ. Ada dong. Ada cerita apa di balik itu Mas Aji? Keren aja sih Mas. Keren aja. Enggak, karena logonya Down for Life itu emang babi ya. Iya. Bahkan teman-teman yang nonton Down for Life juga namanya pasukan. Pasukan babi neraka. Mereka menyebut namanya pasukan babi neraka. Ya logonya Down for Life kenapa babi? Karena di Solo itu salah satu peternakan babi terbesar di Jawa, industri daging babi itu di Solo. Di Solo ya? Iya. Mereka banyak peternakan babi yang kemudian didistribusikan di seluruh Jawa. Itu paling banyak di Solo. Akhirnya Mas Aji dan teman-teman Down for Life ambil sebagai logo band. Ya, Karena itu melihat kayak, ya ini identik dengan kota Solo.
kemudian kami suka babi juga. Kami nggak suka babi yang suka kami. Kayak itu tuh, kayak filmnya di Islandia tuh. Jadi ada film travel, Iya. ada anak kecil yang tiba-tiba suka jalan-jalan. Dia bilang bukan traveling yang menemukan bukan gue yang menemukan jalan traveling, tapi traveling yang menemukan jalan gue. Benar. Kalau kami misalnya di Down for Life, kami kenapa milih musik metal? Kami nggak pernah milih musik metal yang milih kami. Ngomongin musik juga nih mas. Kalau menurut Hijrah nih mas ya, sepengetahuan Hijrah kan Solo itu kan sebuah kota yang bisa dibilang slow living. Ya, orang nyebutnya kota pensiunan. Iya, terus juga relax, ada gitu kerajaan gitu kan. Terus kenapa kok di sana lahir Rendra, lahir Wiji Tukul, lahirnya Down for Life gitu kan. Juga lahirnya ada Iskak ya, komedian ya. Terus juga ada Gepeng di sana. Apa sih yang menjadikan Solo itu menjadi kota yang berbagai, bisa dibilang macam-macam nih, dan bisa dibilang aktivis lah gitu kan. Ya mungkin sejarah panjangnya Solo juga, kita ngomongin dari sejarah panjang kerajaan Mataram gitu. Mataram sebelum kemudian Mataram tuh di Jogja kan? Mataram tuh aslinya di Solo dulu kan, di Pajang dan Kartosuro, itu wilayah dekat Solo. Kemudian pecahlah, ada perjanjian Giyanti, kemudian pecahlah menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Itu mungkin ada sejarah panjang di situ ya. Karena ada sejarah peradaban yang mungkin Solo lebih awal dibanding daerah-daerah lain ya. Karena kerajaan awal di situ ya, kerajaan Mataram Islam ya, bukan Mataram kunonya, Mataram Islam di situ. Kemudian juga kalau kita lihat pergerakan, kita ngomongin tahun ketika zaman pergerakan Indonesia tahun 1900-an. Sebelum mereka? Ya, ketika ada Budi Utomo, itu Solo juga lahirlah ada cabang Budi Utomo di situ. Kemudian beberapa syarikat dagang pertama di Solo. Haji Samanhudi. Ya, sama syarikat dagang Islam merah dan putih. Yang putih kemudian menjadi Partai Sosialis. Haji Semaun itu Partai Sosialis pertama, kemudian PKI pertama pun juga di Solo kan, Partai Komunis. Komunis pertama kali juga lahir dari SDI juga ya. Dari syarikat dagang Islam. Jadi bukan tentang komunisnya ataupun sosialisnya, tapi berarti tentang wacana diskusi dan wacana tentang ideologi ini mungkin Solo mempunyai lebih terbuka ya. Ya karena mungkin kota perdagangan juga, ada otomatis kota perdagangan makin banyak orang datang ke situ kan. Pedagang batik, pedagang-pedagang dari Arab, dari Cina ataupun semuanya. Jadi makin banyak wawasan-wawasan baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin masuk dan terjadi berputar. akulturasi lah ya. Betul. Dan SDI sendiri pun lahir karena memang ingin menjaga pedagang-pedagang pribumi ini tidak kalah sama pedagang-pedagang dari Arab, dari Cina segala macam gitu ya. Berarti ada nggak sih mas banyak ketersangkut pautnya dengan kayak oke lah kita bicara Solo punya keterbukaan itu gitu ya. Tapi kalau untuk sosok Wiji Tukul kan sosok banget tuh mas ya. Ada hal lain nggak sih yang bisa membuat Wiji Tukul yang dari Solo itu bisa menggaungkan itu gitu. Bahkan sampai sekarang pun lagunya masih didengarkan dan di DPR kemarin juga masih dibawakan segala macem gitu. Ya kurang tahu kali itu ya kenapa kemudian ada, sebenarnya nggak cuma sekedar Wiji Tukul ya, kita ngomongin ada Pak Gesang. Iya Pak Gesang. Jinah gitu. Ya mungkin karena ya tadi Solo kota secara menjadi kota ekonomi yang cukup berkembang, kemudian akhirnya itu menjadi keterbukaan terhadap hal-hal baru, terhadap forum diskusi, kritik, itu mungkin berkembang juga di Solo. Maka lahirlah seorang Wiji Tukul misalnya. Iya. Nah kalau di Jakarta sendiri kan sepak bola itu menjadi alat perjuangan tuh mas, lewat Surya Ali gitu kan. Kalau di Solo sendiri gimana tuh mas? Kalau Solo sebenarnya sejarah panjang Persis Solo sejak 1923, kemudian memang waktu itu ya 1923, kemudian sepak bola itu menjadi alat perjuangan ketika ada orang-orang sebutannya pemain lokal, dan yang main kan pasti pemain bule dulu semua kan, orang-orang Belanda, kemudian orang Indonesia nonton, kemudian ceritanya kemudian ada beberapa pemain bule nggak bisa datang, kemudian orang Indonesia, kamu mau bisa main bola nggak? Ayo ikut main. Tapi akhirnya tumbuhlah budaya sepak bola di situ. Dan kemudian Solo, Persis Solo menjadi salah satu klub sepak bola tertua juga kan, 1923 dengan beberapa pendiri-pendiri klub pendiri PSSI lainnya. Dan itu dibikin di Solo juga kan, ada di Suratin meskipun akhirnya terbentuknya di Jogja. Tapi salah satu embrionya di Solo. Ya kurang tahu juga kenapa akhirnya Solo ini menjadi bagian stadion mungkin pertama di Indonesia juga Stadion Sriwedari yang dipakai untuk PON.
Kemudian pemerintah kota, waktu itu belum pemerintah kota ya, dari Raja Pakubuwono X dan Keraton Kasunanan, bukan Mangkunegaran sebenarnya, yang kemudian lebih aktif juga membuat klub sepak bola pribumi ini sebagai bentuk dalam tanda kutip perlawanan kan, kampanye perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Iya. Jadi Solo tuh memang menjadi bisa dibilang pondasi sejarah Indonesia juga ya. Ya Bahkan salah musik satu aja ya. Studio musik pertama Ada Lokananta. Lokananta di Tapi Solo. saya yakin sih ya semua daerah-daerah punya sejarahnya kan. Iya. Dan itu hampir di era yang sama gitu. Iya. Dan saya sih nggak mau klaim bahwa Solo yang pertama ataupun yang paling besar. Saya yakin semua daerah mempunyai sejarah panjangnya yang mungkin ada yang tercatat ataupun tidak tercatat. Iya. Tapi di era itu kayaknya emang sepak bola menjadi alat perjuangan. Ya, Nah, kalau bicara Solo yang dulu sama Solo yang sekarang, Mas, gimana Mas Aji melihatnya gitu? Solo dulu zaman sebelum saya lahir, saya nggak tahu. Ya Solo zamannya Mas Zaman saya SMA, kecil ya. SMP gitu kan. Saya tinggal di Solo itu dari umur berapa? 4 tahun gitu saya pindah ke Solo setelah sebelumnya di Jakarta. Sampai kelas 6 SD. Tapi masih sering bolak-balik Solo ya. Iya. Ya Solo ya pasti berkembang ya. Berkembang meskipun perkembangannya mungkin ya ada yang bilang cukup maju atau bilang juga ya kalau kita lihat dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya mungkin ya nggak semaju itu, tapi dibanding kota-kota lainnya mungkin cukup maju. Ya Solo berkembang dengan segala ya pembangunan tuh menurut saya ada hal baiknya ada buruknya. Yang sebenarnya secara infrastruktur sudah lumayan meskipun menurut saya belum ideal. Transportasi umum ada tapi belum maksimal. Kaitan dengan pendidikan. Ketika pendidikan makin susah, kayak di Solo masih ada zonasi. Ya, terutama pendidikan dasar ya. Itu yang menurut saya sih yang PR terbesar di semuanya nih adalah faktor pendidikan. Kemudian kalau ya dalam pembangunan menurut saya selain infrastruktur terpenting lagi selain pembangunan pendidikan faktor kesehatan. Itu menurut saya dibutuhkan kan. Menurut saya infrastruktur apa itu penting juga. Tapi menurut saya pondasi awal 2 itu sih. Iya benar. Pendidikan dan fasilitas kesehatan. Iya. Apalagi juga kalau misalkan ngomongin bisnis kan, bisnis juga yang paling menguntungkan itu kan ada di pendidikan dan kesehatan. Pasti, nggak ada pilihan. Kamu karena sakit, fondasinya di situ gitu. Kamu sakit tuh nggak ada pilihan lain, harus bayar. Nggak punya duit gimana caranya ada. Walaupun kita pernah punya Ponari kan. Iya, tapi Ponari itu apa sih ya batunya udah cuman berapa efeknya berapa kali celup. Bahkan Abu Bakar Ba'asyir itu Ponari Solo juga. Oh iya. Iya kan? Kirain Abu Bakar Ba'asyir kayak Ponari. Saya nyelup. Jadi kalau menurut Izra secara orang dari luar tuh Solo punya eksotisme tersendiri tapi tidak terlalu ter-highlight gitu, kalah sama Jogja. Ya, kalau cerita kepahlawanan kalah sama Surabaya di buku-buku sejarah ya sebenarnya kalau ngomongin ya Jogja punya keraton yang mungkin lebih aktif dibanding Solo. Iya. Kemudian Jogja punya tempat-tempat wisata yang lebih banyak kan. Ya dekat ada pantai juga dekat meskipun itu kita masih wilayah daerah istimewa Yogyakarta kan. Gunung juga ada. Solo itu kan bukan daerah istimewa kota Madya aja. Iya. Meskipun orang nyebut ada ex-Karesidenan Surakarta tapi kan masih Solo tuh nggak ada apa-apa sebenarnya. Bener kan nggak Jogja kan punya bisa ke gunung. Iya punya Borobudur walaupun Borobudur sendiri bukan di Jogja sebenarnya. Itu di Jawa Tengah kan. Tapi orang nginepnya bukan di Jawa Tengah tapi nginepnya di Jogja kan. Ke Prambanan pun orang nginepnya milih-milih di Jogja daripada di Klaten. Iya. Itu emang pinternya pemerintah Jogja ataupun instansi dan dinas terkait untuk mempromosikan kotanya kan. Iya. Nah, Solo tuh berarti ini ya bisa dibilang kota yang pengen beda sudah sejak dari dulu nih gitu. Dan itu kayaknya kebawa juga dari Mas Aji nih. Ya mungkin sih kayak kami kan misalnya kayak Jakarta Bandung gitu. Ada orang sebut kayak persaingan kalau ngomongin bola derbynya lah ya. Solo terlalu banyak derby juga ya. Derby dengan dengan Jogja, derby Mataram, derby Jawa Tengah dengan PSIS gitu. Bener sih itu kan bahasa media aja ya. Bahasa media untuk supaya banyak yang nonton. Iya, supaya menjual berita aja. Jadi kalau Mas Aji sendiri kalau dari sepak bola band gitu. Apa yang membedakan kesenangan Mas Aji itu, Mas? Secara berkarya atau secara berkreativitas gitu. Ya dua-duanya suatu hal yang saya senangi ya sepak bola dan main band Mas ya. Sama makan Mas ya. Itu yang saya udah hal yang lumrah kalau makan. Makan ya. Berarti Mas Aji tuh makan cuma ada 2 kriteria ya. Enak sama enak banget tuh. Enggak.
Saya cukup picky milih makanan. Oh gitu. Iya, sangat picky. Ah. Saya sih makan maunya enak aja. Daripada nggak enak, mending nggak usah makan. Iya. Itu nasi lembek itu musuh terbesar saya. Oh gitu. Iya, nasi lembek itu ngapain ya? Nasi lembek tuh nasi pulen kan? Nasinya lembek tuh kayak lembek, nggak perak gitu loh. Oh berarti kamu cocok di daerah Sumatera mas? Nasinya Kalau Sumatera perak, apalagi agak, di Minang. agak kering-kering gitu kan. Iya. Oh, nasi lengket-lengket. Jakarta banyak kan gitu tempat makan tuh. Nasi lembek itu menurut lauk seenak apapun tuh kayak Loh, jadi Solo tuh mengurangi. bukannya pulen ya nasinya? Ya tapi nggak lembek. Oh. Nasi lembek banyak di Jakarta. Ya. Aneh gitu. Nggak enak nasi lembek. Iya. Tapi tadi ngomongin apa Ngomongin bola dan musik. Kok jadi makanan ya? Ya dua-duanya hal yang saya senengin. Tapi karena saya nggak bisa main bola, jadi saya nikmati aja. Kalau main musik, kebetulan saya maksain bisa ngeband ya, akhirnya ngeband. Iya. Tapi itu bukan karena saya jago, saya nggak bisa nyanyi mas. Saya ikut SD, ikut KUR aja itu supaya kelihatan aktif aja. Saya nyanyi pasti ya udah kamu sebagian nyanyi biasa aja, nggak bisa nyanyi saya mas. Nada dasar mas. Ini nggak bisa nyanyi aja tapi pernah manggung di Jerman ya mas? Itu beruntung aja mas. Di festival? Wacken Open Air. Itu saya beruntung aja. Setiap orang tuh punya keberuntungannya kok. Iya. Tinggal mau digesek kapan gitu. Dan itu jadi satu-satunya band Indonesia main di Jerman ya? Enggak, udah banyak setelah itu. Sebelumnya Waktu tahun itu? tahun itu kami bareng dengan Jasad. Oh bersama dari jasa. Ya emang ada beberapa band udah main di sana juga. Dan banyak kok band-band Indonesia main di luar negeri. Apa sih mas kekhawatiran ketika Mas Aji main di luar negeri gitu? Khawatirannya ya nggak biaya mas ya. Karena biasanya kan biaya sendiri juga dan nggak murah juga ya. Kami harus menabung atau mencari sponsor atau mencari pendonor untuk mendukung kami untuk berangkat sana. Kekhawatiran lainnya sih nggak ada yang perlu dikhawatirin ya. Tapi kan Mas Aji pernah tuh di dokumenternya Rock in Solo pertama kalau nggak salah. Ya. Mas Aji punya statement yang paling aku lupa deh statementnya seperti apa. Cuman intinya metalhead itulah yang akhirnya bisa membiayai sebuah festival metal. Idealnya seperti itu. Memang sekuat apa komunitas metal Tapi itu? ternyata belum bisa. Masih belum industrinya belum menuju ke situ. Hampir menuju ke situ udah ke jalan yang benar. Menurut saya semua festival pun sebenarnya idealnya seperti itu kan. Nah ya sponsor tuh ada sebagai pendukung kan. Tapi kalau di Indonesia kan masih sponsor itu mungkin pendukung utama ya. Komunitasnya musik keras itu besar, menurut saya besar, potensinya besar, kuantitinya besar, tapi belum sampai titik yang idealnya dan maksimalnya. Nah karena sebenarnya kan kayak itu sebenarnya salah satu bentuk yang ini udah menuju, tapi belum ideal, karena belum membiayai kayak misalnya begini, jumlah penduduk Indonesia itu 270 ya, sekarang 280, itu aja kita bisa ambil 1%-nya aja. 28 juta, coba menjual album band bisa 28 juta, udah gak ada lagi tahun ini mas. Di era sekarang kayaknya susah, karena emang ya belum maksimal kan. Iya. Itu 1%-nya, oke. 0,1%-nya, 2,8 juta, itu udah gede loh mas. Iya. 2,8 juta, oke. 0,01 tuh udah gede banget. Dan ternyata kan belum ada warna di Indonesia. Kalau baju ini kan hari pertama 1.000 penjualan. Iya, paling kalau dipresentasikan berapa? Sampai sekarang mungkin baru 2-3 ribuan ya, mungkin misalnya 2.000 ke 3.000. Ya kan belum ideal juga. Dari kapasitas stadion ketika Persis penuh itu 18.000. Menurut saya akan ideal ketika lebih dari 50% itu belanja. Tapi penjualan pertamanya cukup luar Ya biasa. sebenarnya untuk semua produk kolaps Persis Solo itu yang paling sukses ini dengan Down for Life. 1.000 pertama di hari pertama. Hari pertama 1.000 dan kemudian masih lanjut sekarang mungkin hampir 3.000-4.000 ya. Dan Down for Life tuh menjadi band pertama ya, Mas? Ya, yang kolaborasi dengan klub sepak bola profesional. Iya. Dan di liga kasta tertinggi ya. Sebelumnya belum ada. Itu ide awal itu dari teman-teman manajemen Persisnya kah atau dari teman-teman Down for Life-nya kah? Saya ngobrol dengan mereka. Sebenarnya ketika mereka masih di liga 2, saya udah mengajukan, tapi mungkin waktu itu mereka masih belum siap dan memang belum fokus di merchandise. Iya. Setelah tahun berikutnya lolos ke Liga 1 barulah kita ngobrolin itu. Kita ngobrol dengan pihak manajemen, akhirnya ya terbentuklah ini. Iya, jadi memang yang diambil tuh warna merah, hitam. Ya sebenarnya sih warna merah itu warna kebesaran Persis Solo. Ya. Hitam khasnya Down for Life, dan kita ini pas peringatan
100 tahun. Oh 100 tahun ya, sorry. Ya 100 tahun, 1000 tahun gitu, tahun berapa persis? 100 Makanya diambil tahun. warna emas. Ya. Dan dikasih aksen. Ya ini kan kawat-kawat gitu kan. Iya, iya, iya. Ya so asik aja sih biar karakter aja kan, bisa keras gitu. Kalau ini saya love nggak enak. Iya. Atau gambar titit-titit itu juga bagus kan. Sarang Banyak heyo. gitu kan. Saya sih pengennya gambar titit-titit banyak gitu. Bukan karena ngefans sama Galang Rambu Anarki kan? Yes. Saya belum lahir Mas dalam Galang Rambu Anarki. Oh masa iya belum lahir? Nah Mas, kalau ngomongin musik juga kan teman-teman Jakarta ini kan banyak banget band lokal nih Mas. Band lokal yang punya album full untuk lagu-lagu Jackmania, Persija gitu kan. Apa sih Mas yang harus dilakukan buat teman-teman band Jakarta nih bisa sampai kolaborasi ke manajemen gitu? Atau strategi apanya gitu Mas? Ya, sebenarnya berkarya dengan maksimal, kemudian karyanya bisa dinikmati dan diapresiasi orang banyak gitu. Kemudian pasti sih yakin kalau klubnya tahu pasti kemudian akan bisa nyamperin dulu ataupun ya nggak ada salahnya juga kita mengajukan dulu kan. Iya, iya, iya. Tapi pasti dengan banyak mereka punya pertimbangan bisnis, Iya, iya, iya. pertimbangan banyak hal. Kayak kami selain dengan Persis itu selain bikin jersey, kami ya selain trackpad, bucket hat, kami kemarin bikin batik juga. Kerjasama dengan Batik Keris, ya perusahaan batik legendaris ya. Tante saya pernah kerja di situ, Nah, itu yang kan di daerah salah- Tomang tuh. Ya salah satu batik yang paling legend di Indonesia lah. Kita bikin kerjasama Persis, Down for Life dan Batik Keris. Bikin batik di hari batik nasional tahun lalu. Saya size-nya L loh Mas. Oh iya, karena yang pegang Persis bukan saya. Mas. Terus kalau kemarin sih kalau dari manajemen, bukan manajemen ya, bisa dibilang dari bawahnya tim Persija lah gitu. Mereka akhirnya bikin lomba lagu untuk Persija gitu. Sudah ada mengarah menuju ke sana lah gitu. Tinggal mungkin gayung bersambut aja kali Mas Haji ya. Ya tapi emang bikin ini kan kemudian nggak segampang kemudian kayak kemudian mikir ada klub lain mau bikin gitu ataupun Persis dengan band lain juga ya mereka pasti mikir kenapa Down for Life ini bisa berhasil karena Down for Life memang ada keterikatan dengan Persis sebagai penontonnya kan sebagai pendukungnya hampir dari mayoritas kami emang orang Solo dan nonton Persis jadi bukan hal yang aneh gitu yang sering kejadian menurut saya sebuah collab itu gagal bandnya emang sebenarnya nggak ada kaitannya misalnya dengan klub A gitu kemudian berkolaborasi cuman sekedar pertimbangan bisnis nah itu sih saya yakin nggak hasilnya nggak akan maksimal. Ditambah Down for Life juga sudah 20 tahun. Ya dan memang sebelumnya di album pertama kami ada lagu judulnya Pasopati. Yang itu sekarang di launching kami rilis ulang jadi Samber Nyawa. Samber Nyawa. Udah gitu juga punya event di Solo yang besar, Rockin Solo. Itu juga menjadi nambah nilai jual yang tadi Mas Haji bilang, atau nilai bisnis mungkin bisa dibilang. Ya harus tepat sasaran juga. Kayak misalnya kami Down for Life ada yang ngajakin kami kolaborasi helm. Kami mikir kami tuh nggak lekat dengan hubungannya dengan motor. Jadi kayaknya nggak pas deh buat kami. Kecuali kalau helm yang lain mungkin ada keterdekatannya. Helm apa Mas? Ada lah itu yang aman-aman itu Mas. Itu bukan helm Mas bentuknya Mas. Masa bentuknya helm cuma yang depan doang dong. Dan di nomor punggungnya itu nomor punggung 12 ya Mas? Ya. Di setiap jersey-nya pasti nomor punggung 12 yang 12 kolaborasi yang untuk ini ya. Karena ya 12 nomor supporter kan dianggapnya nomor keramat buat supporter. Dan name setnya juga Samber Nyawa. Kalau yang saya bikin ya Samber Nyawa. Iya. Dan nomor 12 di Persis Solo itu juga tidak ada yang pakai kan? Siapa ya? Kalau Persija nggak ada yang pakai tuh Mas. Udah pensiun nomor 12. Persis ada nggak ya? Kayaknya masih ada ya, tapi nggak tahu juga ya. Saya nggak tahu apa ngapalin nomor punggung pemain kadang malas udah tua. Nah, kalau Mas Aji pernah berstatement Metalheads itu adalah sebuah komunitas yang kuat gitu. Bagaimana dengan supporter itu sendiri? Oke, kalau ngomongin Persis Solo gitu, bagaimana dia menghidupi klubnya Mas? Ya supporter pasti salah satu kekuatan besar sebuah klub itu supporternya ya. Klub sebagus apapun nggak ada supporternya kayak aneh juga kan. Kayak ngapain punya klub bagus-bagus nggak ada supporternya gitu. Dan di Solo supporter cukup kuat. Cukup kuat dalam menopang perekonomian klub juga ya dengan pembelian tiket itu hasilnya kan buat operasional mereka juga. Dan ya cukup apa ya Mas ya kalau di Solo ya supporter kuat itu sebagai pendukung paling pendukung iya. Mengkritisi iya. Dan sumber keuangan klub juga iya. Sebenarnya makanya harus ada hubungan yang sesuai, nggak terlalu berlebihan juga, hubungan yang sesuai antara klub dan pendukungnya. Jangan sampai kemudian ada perbedaan-perbedaan akhirnya menjadi friksi dan akhirnya ada hal-hal yang tidak diinginkan kan.
Nah aku kan suka bete tuh mas, ketika ada sebuah momen supporter Indonesia itu atau supporter lokal itu di framing di media, oke lah memang kita suka rusuh, kita suka turun ke settle ban segala macem gitu kan. Kalau menurut Mas Haji gimana tuh Mas Haji? Ya itu emang bentuk fanatismenya seperti itu ya. Iya. Dengan segala carut marutnya sebenarnya kan itu kenapa seperti itu menurut saya aturan aja. Aturannya ada tapi nggak mau dijalankan dengan tegas kan. Iya. Ya kayak aturan yang nggak jelas kemarin Persib misalnya ada supporter turun ribut dengan steward, kemudian Persib dihukum tanpa ada penonton. Kayak itu bikin jerah atau kan belum tahu. Mungkin ada perlu yang lebih, apakah itu perlu potong poin gimana? Iya. Emang peraturannya sih mas, menurut saya sih fanatisme ini saya nggak setuju kemudian kalau fanatisme ini akan dihilangkan gitu, karena itu bagian dari keindahan sebuah sepak bola. Tapi bagaimana kemudian fanatisme ini menjadi hal yang seru sebagai bagian tak terpisahkan dan ya itulah esensi sepak bolanya. Ya karena kalau ngomongin sepak bola mau Piala Dunia, mau Euro juga, pub Inggris di mana ya nggak diserang gitu ya kan. Botol bir melayang apa segala macem gitu kan. Ya. Cuman mungkin memang bedanya bener kata Mas Haji tuh, aturan-aturan di sana tuh mereka udah bisa mendetek siapa yang rusuh, besokannya di banned gitu kan. Ya benernya banyak hal ya, kalau di luar mereka industrinya memang lebih memulai lebih lama kan. Iya. Sementara kita kan baru aja. Sebenarnya belum lama kan, setelah era Galatama itu sebenarnya sepak bola modern kan. Meskipun pesertanya kan dulu perserikatan yang sekarang diswastakan kan, digalatamakan tanpa sadar. Ya kalau Inggris atau negara-negara sana tuh lebih cepat maju ya menurut saya wajar aja, mereka lebih panjang mas waktunya. Dan mereka juga banyak kejadian-kejadian yang akhirnya bisa membuat mereka jadi momentum gitu ya kan. Kecelakaan pesawat, kemudian ada mungkin juga ada kemarin Kanjuruhan kan. Iya, hampir mirip-mirip sama yang mana, yang di Juve itu ya. Ya di Heysel sama Juve dan Liverpool. Ya sepak bola itu hal yang indah dan ya apa ya bisa dipakai semua orang aja. Iya, dan campur aduk mas perasaan. 2 menit sebelumnya kita bisa seneng nih. 2 menit kemudian kita tiba-tiba kita jadi sedih, kita kan karena kebobolan segala macam. Jadi kayak emosional sepak bola tuh apa ya? Luar biasa lah gitu. Ya menurut saya sih di dunia itu ada 3 hal fanatisme terbesar. 1 fanatisme agama, sepak bola, ketiga musik rock. Itu orang loyal kan. Cuma nonton bola kadang kita tahu loh kita pasti kalah gitu. Tetap aja berangkat. Iya. Punya klub apa atau timnas karena lagi rame, lawan siapa aja orang nggak peduli, yang penting main kan timnasnya. Iya. Nah, Mas Aji kan juga bisa dibilang menjadi kolektor jersey nih. Iya. Ya kan. Bagaimana tanggapan Mas Aji melihat sekarang jersey di luar sana tuh harganya semakin melambung tinggi? Atau memang dari dulu tuh sudah segitu harganya? Klub luar. Iya, klub luar, klub lokal. Lokal juga banyak yang mahal juga kan sih? Sudah mulai mahal klub. Ya memang seperti itu kalau mau jadi industri ya. Nah kemudian makanya ada against modern football. Bagaimana kemudian setiap klub hampir tiap akhir musim ganti jersey kan. Iya. Dan itu kadang membuat para supporternya ya mau nggak mau harus belanja kan. Iya, karena untuk juga mendukung finansial klub juga kan. Iya, tapi ya nggak, ya mungkin lebih bijak lagi ya klub-klub ini ya. Iya. Ya tapi itu industri ya susah ya, karena klub ini butuh biaya operasional yang cukup tinggi juga. Belum tentu ada sponsor atau dapat uang. Ya, kalau saya sih masih tetap berusaha beli jersey sesuai kemampuan saya. Tapi itu hal yang bagus atau yang buruk mas? Kemarin aku lihat jersey-nya MU yang logonya Sharp itu dijual di angka 4,5. Ya udah makin banyak kayak gitu. Emang kenyataannya 4,5 mungkin bagi kita besar, tapi buat orang yang punya 4,5 dan itu kecil ya nggak masalah kan. Iya. Itu kembali ke pilihan sih. Kalau saya akhirnya cari jersey yang harganya sesuai dengan kemampuan saya. Iya. Namanya hobi udah nggak ada yang mahal tuh ya, pasti kebelilah gitu. Tapi akhirnya menyesuaikan diri, kita tahu diri lah. Percaya diri dan tahu diri ini worth it nggak sih beli jersey harga 4,5 juta? Mau dipakai di mana? Nanti rusak gimana? Tapi apa yang pada akhirnya mendasari Mas Aji ketika membeli jersey misalkan 10 juta nih gitu? Kenapa Mas Aji mau beli jersey itu? Ya karena emang mungkin ada keterikatan historis. Misalnya dari dulu suka, pemain ini nih saya dulu pengen jersey-nya ngefans, tapi kemudian baru mampu sekarang. Ya kayak begitu sih mas. Kalau ada jersey Arseto 30 juta? Saya nggak mau ngeluarin duit 30 juta sih. Dimarahin mas buat apa? Karena uang saya mungkin juga nggak ada 30 juta, jadi saya nggak mau. Kalau uang saya mungkin sudah triliunan miliaran bisa jadi saya mau.
Tapi sampai sekarang masih belum punya ya jersey Arseto ya? Saya ada Arseto tapi kayak bootleg gitu sih. Belum nemu yang beneran Arseto asli belum. Iya. Meskipun kalau sekarang cek ya bahannya juga jelek pasti ya. Cuma nilai historisnya aja kan. Iya. Jujur jersey paling enak tuh jersey makin kesini lah kan. Industrinya jalan, teknologinya juga berjalan dengan baik. Jadi jersinya nyaman dipakai. Duluan jersey gini kena keringet dikit, baunya udah kayak bau tai kuda kan kita Mas. Iya. Sekarang kan ada banyak teknologi untuk itu. Nah sekarang kan banyak tuh yang menjadi detektif jersey kan. Apa itu Mas? Ya kayak misalkan sablonannya kok gini sih untuk sebuah jersey klub kebanggaan gitu-gitu. Ya ini untuk klub Indonesia atau klub luar? Indonesia mungkin. Atau luar mungkin bisa jadi komparasi kali Mas. Ya sebenarnya kembali ke pilihan klub-klubnya sendiri ya. Pasti mereka udah memperhitungkan jual jersey akan harganya berapa, karena mereka dapat margin berapa, biaya produksi berapa. Saya yakin mereka punya hitungan masing-masing. Kalau untuk sesuai kebutuhan permainan Mas? Ya senyamannya sih ya. Jersey menurut saya ya sebenarnya kayak jersey kita lihat tuh makin lama makin ringan kan. Nggak ada material yang tebel bagus yang diganti. Dan itu memang akhirnya jadi kebutuhan industri dari permainan sepak bola kan. Ya harus imbang-imbangin cara-cara ngatur itunya kan. Iya karena bukan akan dipakai long last gitu kan. Kayak jersey PI itu kan memang benarnya tipis dan dibikin sangat mudah sobek dan karena bisa sekali pakai bisa dibuang. Padahal PI yang paling mahal kan. Tapi autentik seperti yang dipakai oleh pemain. Orang kan bangga gitu. Iya. Kalau di kita kayaknya kalau PI itu bisa dipakai 4-5 kali match kayaknya deh. Kurang tahu ya. Ngantuk banget nih Mas Haji. Lumayan Mas ya. Moke itu bikin ngantuk. Tapi enak kok Mas. Tapi ngobrol bola seru jadinya. Ada yang ini nggak Mas? Yang Mas Aji simpen dari lama tapi pengen dikeluarin gitu Mas Aji. Apa? Jersey itu. Ngomongin sepak bola gitu. Banyak Mas ya. Banyak. Sebenarnya sih saya ngomongin sekarang lagi rame timnas gitu. Timnas yang lagi bagus-bagusnya, bagaimana perhatian PSSI yang begitu luar biasa terhadap timnas. Kemudian dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan. Saya sih senang-senang aja ya, timnas makin bagus. Tapi saya juga berharap sekali bahwa kemudian PSSI jangan cuma fokus di timnas senior atau timnas umur gitu. Banyak lebih yang diperhatikan oleh PSSI yang mungkin sudah dilakukan tapi belum maksimal gitu. Kayak misalnya pembinaan sepak bola usia dini. Kita nggak ada loh liga anak-anak, liga umur 12, liga 6 nggak ada. Adanya turnamen-turnamen sesaat selesai gitu. Menurut saya itu nggak maksimal untuk membentuk pemain. Yang maksimal sebenarnya menurut saya melalui pembinaan kompetisi, kemudian standarisasi SSB atau diperbanyak lapangan-lapangan yang bagus di semua daerah yang bisa diakses oleh masyarakat dan SSB tersebut. Akhirnya ya pasti saya yakin akan tumbuh. Bukan saya anti pemain keturunan, tapi akan luar biasa sekali juga kemudian banyak bakat-bakat yang ada di Papua, di Aceh, di Sulawesi atau di daerah-daerah itu akhirnya bisa ditampung di timnas dan mereka memang punya kapasitas untuk itu. Bukan hanya sekedar karena orang lokal nih akamsi kemudian dimainin, tapi memang mereka mampu bersaing juga dengan pemain-pemain keturunan yang memang punya berhak juga untuk membela timnasnya. Iya. Karena bisa bom waktu kan. Lama-lama habis semua pemain keturunan, pemain orang Indonesianya nggak ada, ya belum tentu pemain keturunan akan bagus selamanya kan. Betul. Jadi menurut saya perlu ya pembinaan lokal itu perlu usia dini, kemudian sepak bola wanita kan nggak ada kompetisinya. Wanita nggak ada. Jadi masih banyak PR dan kemudian liganya, kemudian bagaimana harus PSSI juga karena ini mau ranahnya mereka kan, meskipun mereka meminta ada yang ngurusi PT LIB gitu. Tapi PSSI sepertinya punya power untuk melakukan ini. LIB itu apa sih Mas? Liga Indonesia Bercanda. Liga Indonesia Bercanda. Bercanda. Jadi emang iya sih, bisa dibilang sekarang kan kayak masyarakat aja gitu ya. Dengan pemain-pemain timnas walaupun memang animonya jadi sebegitu besarnya nih, banyak orang yang tadinya nonton timnas jadi nonton. Ya gitu ini kayak Piala AFF dulu zaman Bahdim. Ya. Euforianya hampir sama. Tinggal gimana mempertahankan dan menjaga momentumnya kan. Iya. Kebetulan lagu bagus, langkah bagusnya juga kemudian liganya juga dibagusin lagi dengan misalnya regulasi yang sesuai ya, bukan asal regulasi. Tapi sekarang juga di liga juga ada penambahan kuota pemain asing tuh Mas, jadi 7 atau 8 pemain gitu.
Ya itu resiko sebuah sepak bola industri ya. Iya, benar. Bukan kemudian ya saatnya para pemain lokal kemudian meningkatkan kualitasnya untuk mampu bersaing dengan, karena harga pemain luar gitu yang kelas gitu tuh harganya lebih murah daripada pemain kelas C nasional loh kadang. Pemain Indonesia tuh menurut saya banyak yang overpriced. Harganya kemahalan dan yang belum layak lah mereka segitu. Jadi kalau untuk bisa dibilang harapan sepak bola sepak bola Indonesia dari Mas Haji itu pembinaan dari usia dini, lapangan-lapangan yang Ya fasilitas. Kalau fasilitas bisa dari pemerintah ya, karena memang wewenang pemerintah itu boleh ikut campur di sepak bola sebagai membantu infrastruktur, bikin lapangan. Coba lapangan di Jakarta yang bagus, nggak ada mas, yang gratis loh. Jadi keluar Pemkot misalnya, kemudian disewakan orang bisa pakai terjadwal. Mau nggak mau orang latihan mini soccer kalau ke stadion Simpruk, ya, itu bukan milik Pemprov kan. Dulu Ali Sadikin pernah punya program itu mas. Ya. Jadi mereka Ali Sadikin tuh bikin satu kecamatan satu gor gitu kalau nggak salah. Dan sekarang tuh gor-gor itu juga udah dipegang sama swasta akhirnya sama Jakpro, dan akhirnya beberapa gor-gornya juga udah nggak pernah dipakai untuk kegiatan olahraga tuh. Nah sayangnya gitu kan. Iya. Sebenarnya sangat menurut bisa atau enggak bisa. Iya. Tinggal mau atau enggak kan. Setelah mau kemudian bersikap kemudian tindakannya kan. Betul. Dan ngomongin Brazil sama Argentina juga mungkin kayaknya kalau yang penglihatan Ijra di media lewat YouTube, lewat yang lain gitu. Mereka juga mungkin nggak terlalu banyak stadion yang standar gitu ya. Tapi pasti ada tempat untuk mereka bisa bermain bola secara leluasa gitu. Iya. Di samping rumahnya mereka ada lahan, ada gawang segala macam. Mungkin itu dulu aja kali yang dikejar kan. Jadi kayak saya pas di Eropa itu hampir semua daerah itu punya lapangan sepak bola. Iya. Dan itu kayak gratis aja terbuka untuk umum. Atau pada klub yang manggung bisa kayak main, bisa daftar untuk ngatur jadwal. Nggak ada kenakan biaya. Atau kemarin saya ke Thailand lihat stadion-stadion di Bangkok, ada berapa stadion, klub-klub itu harus punya stadion sendiri. Itu kita kan nggak punya tuh. enggak. Semuanya sewa. Semuanya sewa jangka panjang, mungkin hanya Bali United, Madura United. Lain Persib itu punya hak kelola GBLA kalau nggak salah. Nah Persija nggak tahu kan, ada JIS nih, semoga bisa dipakai dan masih kalah sama Bruno Mars kemarin. iya, masa pindah ke Bekasi. Setelah Bruno Mars main aja kita masih nggak bisa pakai. Iya, susah kan ya, emang kebijakan perlu juga untuk mengaturnya ini kan. Ya, karena mereka yang bisa ngatur. Tapi kalau untuk ngomongin karakter nih Mas Haji, ada nggak sih perbedaan peran menjadi seorang vokalis Down for Life dengan menjadi supporter Persis Solo? Atau sama saja? Ya kalau saya sama aja ya. Cuman saya di stadion saya nggak teriak-teriak kayak manggung ya. Di manggung pun saya juga nggak akan teriak-teriak seperti di sepak bola. Ada tempatnya lah mas. Semua sesuai porsi dan sesuai tempatnya menurut saya. Kalau nggak sesuai juga nggak menarik juga kan. Malah diteriak nih orang kenapa sih? Iya orang gila nih orang nih nonton bola teriak grol-grol gitu ngapain orang? Solo tuh kan dekat juga dengan budaya alkohol tuh mas. Ya. Itu mempengaruhi teman-teman nonton band, nonton bola juga nggak sih? Atau menjadi cerita seru-seruan aja gitu? Orang tahu ya kayaknya ciu ya, orang minum ciu mau nggak mesti harus mau nonton bola atau nonton band-bandan harus minum. Mereka mau minum tiap hari pun mungkin juga ada ya. Jadi mereka duduk nongkrong tuh tiba-tiba ciu ada aja gitu ya. Kayak kita ngeteh mungkin ngopi gitu kalau di Solo gitu. Ya tapi ya juga nggak sevulgar itulah. Tapi ya itu saya sebenarnya sih setuju ciu itu menjadi bagian dari perjalanan budaya dan tradisi ya. Menjadi perjalanan tradisi dan budaya ya. Ya benar. Dan Mas Haji punya jersey Simic ya? Simic punya. Saya Persija terakhir musim lalu di Skirido. Wih. Tapi itu beli di toko. Kalau Simic dulu emang itu bekasnya Simic. Dikasih? Ya lewat orang, beli lewat orang. Ada tanda tangannya juga? Ada tanda tangannya kayak iya. Tapi saya ada tangannya nggak tahu. Males juga tanda tangan Simic ya. Tapi gimana pun juga Simic pemain yang pernah mengisi sejarah hebat di Persija ya. Oh iya, pada masanya bola gimana aja gol mas. Iya, sekarang mungkin udah semakin tua. Semakin ngurusin duit deh kayaknya. Ya wajar manusia mas. Pemain legend Solo mas? Ricky Yakob favorit saya, Arseto. Ricky Yakob. Nomor punggung berapa tuh mas? 9 dulu striker. 9 apa 19 ya? Ricky Yakob tuh Arseto, kemudian dia main di Liga Jepang di Matsushita, cuma bertahan beberapa bulan karena nggak kuat dingin. Ya pemain kita emang perlu persiapan ya, nggak gampang untuk abort itu. Pemain sama lah kayak pemain kayak kita kan Persija kan pernah punya pemain Eropa juga tuh kayak Kremenci. Adaptasinya juga gitu juga kan.
si Hannover sakit perut mulu Ya, itu kendala-kendala kan yang dihadapin kan. eh Ya kalau Persis Solo siapa ya? Ya mungkin favorit. yang sekarang Sekarang udah pindah, teman saya Taufik itu pindah ke Bayangkara. Yang muda-muda juga ada Dika pindah ke Borneo. Siapa ya? Sekarang saya kalau di Persis ya semua pemain saya seneng aja lah. Kalau dulu ya saya sebenarnya di Indonesia pun nggak ada. Ya paling favorit saya memang Boas Salosa. saya. Ya saya ada jersey, ada tanda tangan Boas Salosa jadi Persipura. Kalau Boas Salosa menurut saya pemain Indonesia terbaik sepanjang masa ya. Padahal jumlah golnya kalah sama BP itu Mas. Iya, tapi Boas adalah Boas kan. Bahwa mainnya Boas itu merubah permainan ketika masuk Boas di zaman jaya-jayanya ya. Boas Salosa. Dia 4 kali juara ya Boas ya sama Persipura ya. Iya kayaknya 2 kali Liga, 2 kali Piala apa gitu kan. Top skor berapa banyak. Ya, itu Boas Salosa kita merindukan lagi. Nah, itu kan sebenarnya anomali aja kan. Dia nggak pernah mungkin nggak terlalu dia pemain masuk timnas waktu itu dia belum ada klub loh. Dari PON dulu dia kan. Masuk timnas. Saking hebatnya gitu. Udah melewati jenjang tuh dia. Iya. Nah, kita mungkin dengan makin banyak pembinaan, kompetisi usia dini, ya kita pengen akan lahir Boas-Boas lagi, ataupun kita pengen lahir juga pemain seperti pemain Tom Haye baru, ataupun orang pemain seperti Martin Paes lagi gitu, yang nggak apa-apa dengan pemain keturunan juga nggak apa-apa, mereka punya hak untuk membela, tapi juga pemain-pemain Indonesia PR-nya gitu ya. Dan ini makan banyak kan gitu kan. Iya. Ya kayak sebenarnya kayak Rizky Ridho itu menurut saya sangat layak main di abroad ke luar negeri. Yance Sayuri itu menurut saya udah layak ya. Mas untuk Solo nih Mas tahun ini apa harapannya Mas? Solo apa Persis ini? Solo. Ya jangan degradasi. Itu aja dah yang penting ya. Ya kalau harapan kemarin kan sebenarnya Kemarin kalau soalnya 2-1 sama Persija. Iya. Di comeback. Kan soal musim lalu peringkat 10. Harapannya kan memang lebih baik daripada musim lalu. Tapi kami realistis juga. Ya, jangan degradasi itu juga bukan hal buruk loh. Ya, sebuah prestasi lah ya. Ya semua tim harus kita apresiasi. Mas kalau semuanya pengen juara nggak ada Mas. Mau di champion isinya kamu mainnya kayak MU, kayak City, kayak Real Madrid aja ya. Kalau namanya kalah kan. Masa juara semua. Maaf tadi saya mau MU kan nggak main ya. Liga malam Jumat. Saya MU banget loh Mas. Kamu MU banget. Oh iya kok MU banget. Kayaknya aku cengin. Kamu Liverpool kan? Enggak. Kamu Arsenal. Enggak. Kamu lebih suka ngecengin MU aja ya? Ngecengin MU, ngecengin Liverpool, ngecengin semuanya. Saya seneng aja ngecengin itu. MU, dapat salam dari Spurs. 3-0. Iya. Saya sih seneng aja ngecengin temen, bukan ngecengin klubnya. Klubnya mah dicengin mah nggak ngaruh. Iya. Karena emang paling berisik sih MU Mas. Semuanya berisik Mas. Oh iya sih, supporter lah ya. Supporter harus berisik lah. Supporter diam ngapain gitu. Tapi kalau nonton timnas kita berisik domelin Mas. Kemarin aku nonton domelin Mas. Salah tempat berarti kan. Iya. Kamu nontonnya di mana? Di utara aku nonton, di sebelah utara. Aku di atas akhirnya males bayar mahal-mahal ya. Iya. Bayar aja 200 itu udah mahal menurutku ya. Timnas ini memang lagi mahal-mahalnya ya. Ya mungkin memang butuh duit banyak ya. Iya. Karena kalau kita pikir ya biaya operasional mereka mendatangkan pemain, emang mereka mungkin gak digaji. Tapi kan mereka bayarin pesawat akomodasi dari Eropa selalu tanding ke sini kan. Dan itu kan nggak mungkin mereka naik penerbangan murah ya. Pasti ya kelasnya terbaik, first class, mahal juga Mas. Substitusinya dari 600.000 itu per orang. Nah, saya beli yang 200 aja. Saya masih belum ikhlas ya 600. Tapi ngomongin dari generasi juga menarik juga tuh Mas. Karena salah satu yang dibanggain sama teman-teman Jackmania dengan historinya Persija adalah Persija belum pernah degradasi. Ya. Persib dulu pernah hampir mau degradasi tapi nggak jadi karena Jogja gempa kan. Karena tetap akhirnya mereka tetap ada di kasta tertinggi gitu. Nah ya Persija ya salah satu yang dibanggain itu tidak pernah degradasi gitu. Dan sekarang kalau ngomongin Persija pemain-pemain mudanya bagus-bagus. Gila sih. Ya, EPA akademinya Persija cukup berhasil. Tapi sekarang pindah direkturnya Si Ganesha ke Persebaya. Iya. Tapi kan sebenarnya saya sih nggak ngaruh Ganesha atau enggak kalau emang sistemnya udah jalan. Sosok itu nggak penting, yang penting adalah sistemnya kan. Ya mudah-mudahan bisa gitu ya. Dulu kita awal-awal kayak sempat shock gitu kan. Ini siapa aja Kusuma dibeli gitu kan. Tapi ternyata pas ngelihat mainnya juga ya oke lah gitu, kayak siapa yang back kiri itu
yang U18 yang kurus kecil itu yang jadi kapten. Doni Trimamungkas. Doni Trimamungkas. Orang Boyolali itu. Epa juga kan, jebolan asli itu. Itu orang Boyolali. Ketika kecil ikutlah akademi Persija. Tapi emang keren sih. Itu adiknya pemain bola Joko Sasongko. Pernah di Pelita Bandung Raya. Jadi kalau timnas main kelompok umur tuh hampir 5 sampai 10 pemain Persija tuh pasti ikut tuh. Ya itu nunjukin bahwa Persija akan pembinaannya kan. Iya. Makanya tadi saya ngomong tentang pembinaan. Iya. Bayangkan kalau hampir semua klub-klub di Indonesia di seluruh penjuru Indonesia punya akademi sebagus dengan Persija. Siap. Terutama misalnya kita ngomongin Papua. Papua kan talentanya banyak. Kayaknya orang main biasa aja pasti udah jago-jago lah sana. Ketika pembinaan bener, pembinaan bener itu kan dia pendidikannya juga bener, akhirnya mereka kan nggak akan tergoda dengan banyak hal lain ini kan, dan mereka komit dengan profesinya. Betul. Mas Aji, ya semoga lain waktu kita ketemu itu kita ada di satu panggung. Asik, atau jalan-jalan. Iya, boleh bisa jalan-jalan juga. Ya. Pokoknya band Persija, band lokal Jakarta main, ada Down for Life di situ. Seru banget tuh ya. Kapan Persija lagi main kandang? Setelah tanggal 11 berarti kah? Tanggal 12. Lawan? PSIS Semarang. Di sini? Di away. Mas Aji mungkin doa terakhir untuk industri musik, untuk industri bola. Doa terakhir. Doa terakhir apa ya? Harapan. Solo sudah tadi Persis Solo. Musik mungkin. Ya bersenang-senang. Jangan main sampai musik itu bersenang-senang. Syukur-syukur bersenang-senang bisa menghasilkan dan menyuarakan sesuatu yang berguna untuk banyak orang. Jangan sampai ada sweeping di musik lah ya. Sweeping penonton gitu. Iya. Di metal kayaknya nggak pernah ada. Oh kalau metal malah nggak pernah ada. Kayaknya anak Jakarta pakai kaos jasad di sini bergerak juga nggak masalah. Orang di Bandung pakai kaos seringe, siksa kubur juga nggak masalah. Jadi masalah itu kalau musiknya jelek aja. Mas Haji, Down for Life, saya selalu banyak rezekinya. Mas Hijrah. Ketemu lagi aku Uwe di Solo, temenin aku nanti nonton di Solo ya. Ayo, kapan nih Uwe? Putaran kedua. Ya. Siap. Thank you Mas Haji. Terima kasih semuanya. Teman-teman semuanya terima kasih. Ya. Mas Aji Stefanus Down for Life Persis Solo. Mas Hijrah. Jejak Hijrah.